Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Minachan, kali ini admin akan menceritakan kisah seorang wanita mulia. Beliau adalah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah beliau? Simak video ini. Nama dan nasab Ummu Aiman. Sebagaimana kebanyakan sahabat yang lebih dikenal dengan panggilannya dibanding nama aslinya, demikian juga Ummu Aiman. Nama asli beliau adalah Barakah binti Salabah bin Amr, panggilannya terambil dari anaknya yang bernama Aiman bin Ubaid. Sehingga panggilannya adalah Ummu Aiman, atau ibunya Aiman. Namun putranya yang paling masyhur dan seorang sahabat yang utama adalah Usamah bin Zaid. Ia termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam, turut berhijrah ke Habasyah dan Madinah. Dan ia adalah wanita yang berbayat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman bersama Rasulullah. Di antara peristiwa menarik dari kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman adalah saat salah seorang putri Rasulullah akan wafat. Rasulullah mendekapnya di dadanya, kemudian beliau letakkan tangannya pada putrinya, lalu nyawanya dicabut saat dalam pelukan Rasulullah. Melihat hal itu, Ummu Aiman menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Ummu Aiman, apakah kau menangis padahal Rasulullah ada di sisimu?" Ummu Aiman menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis sementara Rasulullah menangis?" Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang." Beliau melanjutkan, "Setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya sedang dia memuji Allah." Rasulullah memanggil Ummu Aiman dengan, "Wahai ibu." Saat memandang Ummu Aiman, Nabi berkata, "Ini adalah bagian dari keluargaku." Ummu Aiman meriwayatkan hadits dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati keluarganya dengan mengatakan, yang artinya, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun engkau dibunuh atau dibakar, jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum khamr, karena khamr itu kunci segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan salat, siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Rasulnya." Ummu Aiman bersama para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang biasa memberi Nabi kurma, hingga Bani Quraisyah dan Bani Nadir ditaklukkan. Keluargaku menyuruhku untuk menemui Nabi, lalu aku bertanya tentang apa yang orang-orang berikan atau sebagian yang mereka berikan. Pemberian itu sebagiannya diberikan Nabi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah datang dan aku gantungkan baju di leherku. Ia berkata, "Jangan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Beliau tidak memberi kalian karena beliau telah memberiku." Sementara Nabi mengatakan, "Bagianmu sejumlah ini." Ummu Aiman berkata, "Tidak, demi Allah hingga 10 kali lipatnya." Ini menunjukkan kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman. Suatu hari, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar berkata pada Umar, "Mari kita pergi berkunjung ke tempat Ummu Aiman." Sebagaimana dulu Nabi biasa mengunjunginya. Saat keduanya tiba di sana, terlihat Ummu Aiman sedang menangis. Keduanya berkata, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya?" Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya. Tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit." Ucapan Ummu Aiman ini pun membuat Abu Bakar dan Umar terenyuh. Lalu keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Petuah dari Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit atau banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air Zam-Zam. Kemudian ditawarkan makanan, beliau berkata, 'Aku tidak menginginkannya. Aku kenyang.'" Ummu Aiman berkata di hari terbunuhnya Umar, "Hari ini, Islam menjadi lemah." Wafatnya Ummu Aiman. Para sejarawan berbeda pendapat tentang wafatnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi. Ada pula yang menyebut 6 bulan. Ada yang menyatakan, dia masih hidup setelah terbunuhnya Umar bin Al-Khattab. Terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, wafat di awal pemerintahan Utsman bin Affan. Semoga Allah mencurahkan segala rahmat atas Ummu Aiman radhiyallahu anha. Wallahu alam.